Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Zufar Bawazir LC, Ketua Komisi Keumatan di Dewan Syariah Pusat. Alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kita. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ketua DPW PKS Provinsi Kepulauan Riau, Ustadz Haji Bahtiar LCMA. Dan tentu juga yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Syariah Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Ustadz Dr. Haji Zainal Setiawan LCMA. Dan tentu juga seluruh peserta Zoom meeting dalam agenda Tarhib Ramadan dan Istighosah untuk negeri dari Kepri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama tentu kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu walaupun virtual via Zoom meeting. Mudah-mudahan pertemuan atau kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini akan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Kemudian mengawali pertemuan kita malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agar semakin berkah acara pada malam hari ini, mari kita sama-sama simak dan dengarkan taujih Rabbani atau bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Munawar Hafiz SPDI. Kepada Ustadz Munawar Hafiz SPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Munawar Hafiz SPDI yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan sebagaimana Allah inginkan, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka semakin bertambahlah keimanannya. Mudah-mudahan iman kita semuanya semakin bertambah. Baik, acara selanjutnya, acara pada malam hari ini, sama-sama kita dengarkan sambutan yang insya Allah pertama akan disampaikan oleh Ustadz Haji Bahtiar LCMA, Ketua Dewan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau. Pada Ustadz Bahtiar, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma.
Iya karena berdua, iya karena sakit. Suara Ustadz mute, Ustadz. Mute ya? Oh, kena tekan mute. Ya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi Keumatan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Kiai Haji Zufar Bawazir LC Hafizakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DPW PKS Kepri Ustadz Dr. Zainal Setiawan LCMA dan seluruh jajaran pengurus DPW, DPD Sekepri, kemudian para peserta Zoom meeting, kader-kader PKS, simpatisan, dan seluruh lapisan masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersalawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk Ustadz Zufar Bawazir, saya ada pantun, karena diketahui Ustadz Zufar, kalau kita mengisi acara di negeri Melayu ini, maka ada pantunnya. Pantun pertama, harum baunya si daun pandan, pohonnya tumbuh di rawa-rawa. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, persiapkan diri meraih takwa. Pantun yang kedua, mari jalankan perintah agama, tilawah Al-Quran beserta tafsir, mari rahib Ramadan bersama Ustadz Kiai Haji Zufar Bawazir. Nah, itu pantun untuk Ustadz Zufar Bawazir. Ustadz Zufar Bawazir ini tidak asing bagi saya, karena beliau ini adalah senior saya, sekaligus guru saya, ya, karena kami adalah sama-sama lulusan Lipia, tapi beliau adalah guru saya. Beliau juga adalah mertua dari saudara saya, Ustadz Irwan, ya, saudara ataupun Mawardi Muhammad Soleh LCMA. Jadi kami ini sudah kenal lama dan hubungan ya lama sebelumnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum di Jazirati Kepri Ustadz Zufar. Mudah-mudahan kehadiran antum, meskipun sekarang kehadirannya bil goib ya, secara online, tapi insya Allah ya, insyaallah narakum qariban insyaallah fi Jazirah Kepri. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini merupakan satu kebahagiaan kita ya. Kita berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi itu bermakna kita akan segera kedatangan bulan kita berada di bulan Sya'ban. Ini merupakan bulan yang penuh mulia, tamu agung yang bukan tamu biasa, ini tamu yang luar biasa, mesti kita sambut. Maka kehadiran Ustadz Kiai Haji Zufar Bawazir pada malam hari ini akan memberikan bagaimana tips-tips ataupun kiat-kiat bagi kita, kaum muslimin, kader PKS, simpatisan, dan semua yang hadir pada malam hari ini menyambut kedatangan tamu agung ini. Maka kita berharap semoga ya, dengan kita menyambut tamu agung yang penuh mulia ini, kita mendapatkan barokah bulan suci Ramadan, amal kita semakin meningkat ya di bulan suci Ramadan, dan bisa kita pertahankan fima ba'da Ramadan. Amin. Jadi kalaulah tamu biasa saja, kita punya kewajiban untuk memuliakannya. Bahkan Rasulullah sebutkan dalam hadis, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mesti dia memuliakan tamunya, ya. Apatah lagi ini tamu agung, ya, yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi sebutkan dalam hadis. Maka ayo sama-sama kita sambut kedatangan Ramadan pada tahun ini, karena belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita bisa ketemu lagi. Mari kita persiapkan diri kita, mental kita,
fisik kita, kesehatan kita, dan bahkan harta kita untuk betul-betul kita bisa memaksimalkan ya kehadiran kita ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Saya tak berlama-lama karena memang kita lebih baik berlama-lama dengan Ustadz Zufar Bawazir menikmati hidangan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Hafizakumullah. Jarang-jarang kita bisa ya belajar dengan beliau, tapi alhamdulillah dengan kemajuan sains dan teknologi pada saat ini, walaupun Ustadz Zufar Bawazir tidak berada di Kepri, non jauh di sana di Jakarta, tapi alhamdulillah suara beliau nanti bisa kita dengar, ilmu beliau bisa sampai ke kita. Ini merupakan barokah ya, betul-betul barokah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ustaz Zufar, saya juga ada pantun penutup ya. Ke muara kita memancing ikan dipancing di atas sampan. Apa saja yang harus kita siapkan? Mari bersama PKS ikuti tarhib Ramadan. Makan kurma di malam hari, makan bersama anak Pak Dolah. Mari bersama istighasah buat negeri agar kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kami yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan ataupun pembuka tarhib kita pada malam hari ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan sesuai dengan doa yang selalu kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Haji Bahtiar LCMA, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau. Dan selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan sambutan sekaligus juga nanti memimpin doa istighosah yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau. Kepada Ustadz Dr. Haji Zainal Setiawan LCMA dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Yang terhormat Kiai Haji Zufar Bawazir LC, selamat datang di Kepri secara online ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi aktivitas Ustadz. Yang terhormat Ketua DPW PKS Kepri Ustadz Haji Bahtiar Emrum LCMA, semoga senantiasa diberikan kelancaran dalam aktivitasnya, juga seluruh jajaran pengurus DPW, kemudian DSW, DPD ya, termasuk juga DPC se-Kepri yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Langsung saja, semoga kita mendapatkan keberkahan dalam acara ini, dan kita berharap semoga siapapun yang ikut acara ini tidaklah bubar selesai dari acara ini, melainkan dosa-dosanya berguguran, semakin diistiqomahkan ibadahnya, semakin disolehkan akhlaknya, semakin disehatkan dari berbagai penyakit, dikuatkan jasadnya,
dijauhkan dari berbagai bala, ujian, dan cobaan. Yang punya hutang semoga cepat lunas, yang yutnya udah berumah tangga semoga semakin harmonis, dan semoga Ramadan yang akan kita jalani ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Yang paling utama senantiasa berada dalam keistiqomahan dalam ibadah dan dakwah. Oleh karenanya pada kesempatan ini izinkan Al-Fakir untuk membacakan doa istighosah khusus untuk kita, ya, termasuk juga untuk bangsa ini. Semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi tahirinal kiram. Salatullah wassalamu alaihi wa alaihim ajmain. Syai'un lillah wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallimina fid din. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Allah ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Ya Mubadi'u ya Khaliq, ya Mubadi'u ya Khaliq, ya Mubadi'u ya Khaliq, ya Hafizu ya Nasiru ya Wakilu ya Allah. Ya Hafizu ya Nasiru ya Wakilu ya Allah. Ya Hafizu ya Nasiru ya Wakilu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Astaghfirullahal azim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim, innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. يا الله يا بديع يا الله يا بديع يا الله يا بديع حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يقرأ السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ حيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita angkat tangan kita sejenak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun wa anna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang maha melihat dan maha mendengar, inilah kami hamba-hambamu menghadap kepadamu dengan penuh kehinaan dan lumuran dosa.
Kepada siapa lagi kami mengharap dan meminta selain kepadamu ya Allah. Inilah kami hamba-hambamu yang sedikit sekali bersyukur atas nikmat-nikmatmu menghadap kepadamu. Kami meyakini saat ini Engkau sedang menatap kami, menyaksikan kami dan mendengarkan keluh kesah kami. Jadikanlah saat ini menjadi waktu diijabahnya doa-doa kami. Ya Allah, mata kami sedikit sekali kami gunakan untuk membaca ayat kitab suci-Mu, tetapi malah sering kami gunakan untuk memandang yang tidak halal. Sering kami gunakan mata ini untuk memandang saudara-saudara kami dengan pandangan permusuhan, iri, dan dengki. Lisan kami akui sedikit sekali kami gunakan untuk membaca ayat kitab suci-Mu. Sedikit sekali kami gunakan untuk berzikir, mengagungkan nama-Mu, tetapi malah sering kami gunakan untuk ngumbar aib. Sering kami gunakan untuk membuat sakit hati orang lain. Sungguh tidak terhitung lagi orang-orang yang hatinya tersakiti dengan lisan ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika di antara kami yang mengikuti acara ini ada suami-suami yang lisannya senantiasa menyakiti hati istrinya, ampunilah. Jika di antara kami ada istri-istri yang lisannya senantiasa menyakiti hati suaminya, ampunilah. Jika di antara kami ada anak-anak yang lisannya senantiasa menyakiti hati kedua orang tuanya, hati guru-gurunya, ampunilah ya Allah. Ya Rabbana, ampuni segala kelalaian-kelalaian kami selama ini. Ampuni segala kebodohan-kebodohan kami dalam memahami perintah agama-Mu. Ampuni segala pengkhianatan-pengkhianatan kami atas nikmat-Mu ya Allah. Kami menyadari ya Allah, bahwa dari hari ke hari semakin dekat kami pada ajal kematian. Dan Engkau Maha Tahu ya Allah, walaupun ajal kematian semakin mendekat, rasanya persiapan kami masih belum banyak ya Allah. Seandainya malaikat Ijroil datang saat ini juga dalam kondisi iman dan amal kami seperti ini, rasanya kami masih belum siap ya Allah. Jadikan sisa umur kami jadi umur yang berkah, penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebaikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kami ya Allah jika selama ini belum maksimal membahagiakan kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah jika selama ini belum maksimal membalas jasa-jasa kebaikan kedua orang tua kami, belum maksimal memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Ampuni kami jika pernah membuat sakit hati kedua orang tua kami, pernah membuat kecewa kedua orang tua kami, pernah membuat sakit hati, menangis kedua orang tua kami. Jangan Engkau jadikan menjadi anak-anak yang durhaka. Rahmati kedua orang tua kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mengharapkan surga-Mu, kami mengharapkan magfirah ampunan-Mu, kami mengharapkan rahmat-Mu, tapi kami akui belum maksimal kami menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, belum maksimal beribadah. Jadikan kami menjadi ahli salat yang khusyuk, ahli zikir yang ikhlas, ahli sedekah yang ikhlas, ahli qiyamul lail, ahli tahajud, ahli saum, ahli zikir, ahli taubat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kami kekuatan iman agar bisa istiqomah di dalam ibadah, dakwah, dan ketaatan kepadamu. Jangan Engkau cerai-beraikan kami, satukan hati kami di dalam rangka cinta kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa diasubulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit sa'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah kepada Ustaz Dr. Haji Zainal Setiawan LCMA yang telah memberikan sambutan dan sekaligus memimpin doa istighosah meskipun singkat. Mudah-mudahan
Nah, seperti yang Allah kabarkan, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murtifin. Berikutnya kita sampai kepada acara inti. Namun saya kabarkan bahwasanya kegiatan ini kalau sampai dengan saat ini diikuti oleh 178 peserta via Zoom meeting. Kemudian juga ada FB streaming dan juga channel YouTube di PKS TV Kepri. Nanti host yang akan menghitung berapa jumlah pengunjung di channel PKS TV Kepri dan juga di Facebook streaming. Baik, kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Kiai Haji Zufar Bawasir LC, Ketua Komisi Bidang Keumatan dari Dewan Syariah Pusat PKS. Kepada Ustadz dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara Tarhib Ramadan dan Istighatsah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan oleh PKS Kepri. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah semangat kita untuk memasuki bulan Ramadan dalam keadaan kita siap untuk memaksimalkan beribadah di dalamnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Jazakumullah khairan kepada Dewan Pengurus Wilayah PKS Kepri atas undangannya kepada saya untuk menyampaikan tausiah tarhib menyambut Ramadan ini. Pada Ketua DPW PKS Kepri Ustadz Bakhtiar, juga kepada Ketua Dewan Syariah Wilayah Ustadz Zainal Satiawan, saya buatkan pantun. Maka kita ikhtiar naik pesawat lewati awan. Cakep. Sungguh berkah Ustadz Bakhtiar. Begitu juga Ustadz Zainal Setiawan. Insyaallah. Mubarak lakum ya. Bunga melati harum baunya, kuntumnya mekar putih sekali. Iman di hati harus dijaga. Ramadan ini kita perbaiki. Masya Allah. Masya Allah. Mubarak lakum ya Syekhana. Ayakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Ya, malam ini memasuki malam ke-18, berarti kurang 11 atau 12 hari ya, kita akan bertemu Ramadan. Ramadan sebagai bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW meraih kebaikan-kebaikan yang banyak sekali, ketinggian kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, melewati umat-umat terdahulu dengan adanya bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Maka siapapun yang beribadah di malam itu akan mendapatkan nilai
ibadah sebanyak 83 tahun. Lebih baik bahkan dari itu. Kalau umat terdahulu dengan umur yang panjang, ada yang umur 800 tahun, ada yang bahkan ibadahnya saja 500 tahun. 500 tahun ibadah saja full. Maka umat Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Maka bagaimana bisa mendapatkan nilai ibadah seperti umat-umat yang terdahulu? Maka Allah sediakan untuk umat ini malam Lailatul Qadar. Bagi orang-orang yang beribadah di malam itu, maka dia mendapatkan nilai ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau seorang dari umat Muhammad SAW beribadah di 1 kali Ramadan secara penuh dari awal hingga akhir, yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, dia telah mendapatkan ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan, dari 83 tahun. Kalau 10 tahun dia jalani, berarti dia mendapatkan 830 tahun atau lebih baik dari itu. Kalau 20 tahun dia jalani, maka sudah lebih dari 1000 tahun dia mendapatkan kebaikan. Dan ini berarti mengalahkan umat-umat terdahulu. Inilah rahmat Allah buat umat Nabi Muhammad SAW. Inilah bentuk kasih sayang Allah buat kita semuanya. Maka sungguh disayangkan, sungguh sangat sedih melihat orang-orang yang mengabaikan Ramadan, mengabaikan ibadah di dalamnya, meninggalkan malam-malam yang penuh dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang penuh dengan keberkahan, keberuntungan untuk akhirat kita, di mana pada malam Lailatul Qadar yang adanya di 10 malam terakhir, salah satunya terutama di yang ganjil, dan kita bukan orang yang mencari hanya malam ganjil, tapi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mengisi seluruh 10 malam itu dengan iktikaf, karena di sana salah satunya adalah malam Lailatul Qadar, sehingga tidak mungkin malam Lailatul Qadar itu lewat dari kita. Ini sayembara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa yang mengikutinya, semuanya mendapatkan. Bukan seperti sayembara yang diadakan oleh manusia. Kalau manusia mengadakan sayembara, mengadakan lotre, mengadakan keberuntungan, maka yang mendapat hanya 1-2 orang. Sebuah pertokoan yang besar, misalnya, ingin menarik pengunjung, dia berikan bagi orang yang belanja, misalnya 100.000, mendapat 1 kupon. Yang kemudian orang berlomba-lomba untuk belanja supaya dapat sebanyak-banyaknya kupon. Sehingga misalnya yang belanja sampai 1.000, 10.000 orang, maka terbagilah kupon itu. Yang mendapat hadiah yang terbesar misalnya sebuah rumah, berapa orang? 1 orang. Yang mendapat hadiah mobil, 2 orang. Yang lainnya tidak dapat apa-apa padahal sudah belanja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan sayembara ini, maka seandainya 1 miliar umat Islam mengikutinya, 1 miliar umat Islam mendapatkan apa yang disediakan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Tidak hanya dipilih 1-2 orang, semuanya yang beribadah di malam itu, semuanya mendapatkannya. Subhanallah. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka bulan Ramadan harus disiapkan oleh setiap muslim untuk memasukinya. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Bakhtiar tadi, bahwa tamu itu harus dimuliakan, tamu harus
disambut dengan sambutan yang berkelas. Jangan tamu dibiarkan datang, masuk rumah dan pergi begitu saja. Tidak diberikan persiapan-persiapan untuk menyambutnya. Maka kalau tamu manusia saja kita menyambut seperti itu, menyediakan segala sesuatunya untuk menghormatinya, apalagi tamu kita ini adalah tamu yang akan memberikan berbagai macam kebaikan buat diri kita di akhirat kelak. Maka sudah seharusnya kita persiapkan untuk memasukinya dengan hal-hal yang bisa menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kita menjadi pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah kelak. Amal-amal kita menjadi amal yang bisa menjadikan kita menempati surga yang tertinggi, surga yang terbaik, surga yang indah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyediakan bagi orang-orang yang berpuasa satu pintu khusus, dan ini menunjukkan keindahan, keistimewaan, kenyamanan pintu tersebut, yaitu Ar-Rayyan. Orang-orang ahli salat dipanggil untuk masuk ke dalam surga dari pintu salat. Orang-orang ahli sedekah dipanggil. Kemudian orang-orang ahlus syam, orang-orang yang rajin berpuasa, bahkan bukan puasa Ramadan saja, puasa-puasa sunnah di luar Ramadan dia juga jalankan. Maka dia dipanggil melalui pintu Ar-Rayyan, yaitu pintunya orang-orang yang berpuasa. Dan ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk melewati pintu ini, maka pintu ini ditutup sehingga tidak ada lagi yang memasukinya. Subhanallah, ini adalah pintu yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan sambutan yang sangat baik. Bukan sambutan yang sifatnya fisik, tapi sambutan yang sifatnya iman, sifatnya ruhiyah, sifatnya membangkitkan semangat kita untuk lebih-lebih dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan diri kita sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba Allah, ibadullah, ibadur rahman. Dan itu adalah pertama dengan kita menyiapkan diri kita untuk beribadah dengan ikhlas. Dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat ikhlas bahwa kita tidak mencari sesuatu yang lain kecuali semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting untuk keselamatan amal kita, keselamatan diri kita. Karena orang-orang yang mencari sesuatu yang lain selain dari apa yang ada di sisi Allah, walaupun itu bentuknya ibadah, tetapi yang dicari adalah tujuan-tujuan yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, carilah dari orang yang dulu kau harapkan, carilah dari sesuatu yang dulu kau banggakan, karena kamu dulu bukan mencari karena aku, kata Allah, tapi kamu mencari karena yang lain. Dan di sini orang itu akan merasa merugi karena amalnya ternyata tidak bernilai apa-apa. Mari kita niatkan dari sejak sekarang untuk beribadah, beramal, berdakwah, berjuang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah secara ikhlas. Ketaatan itu hanya untuk kepadanya dan dilakukan secara lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini yang harus diingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amalan-amalan yang diterima di sisi Allah adalah berdasarkan niatnya,
Dan bahwasanya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Kalau niatnya kita adalah karena Allah, Allah akan menerimanya. Kalau niat kita bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak ingin mendapatkan persembahan dari hamba yang berniat bukan karena Allah. Niatkan segala sesuatu yang kita kerjakan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga sholat kita yang 5 waktu. Kalau kita selama ini bermalas-malasan melaksanakan sholat, giatkan dari sekarang. Jangan menunggu Ramadan. Nanti saya akan giatkan ibadah sholat saya ketika Ramadan. Sekarang masih mau menuntaskan malas-malasnya, jangan. Giatkan dari sejak sekarang untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu dan sholat-sholat yang mengiringinya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Giatkan. Giatkan, aktifkan diri untuk qiyamul lail. Bangun malam tahajud walau 2 rakaat. Ditambah witir 1 rakaat. Dilaksanakan 1/4 jam misalnya sebelum subuh, baru bisa itu, laksanakan. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Giatkan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sholat yang 5 waktu, giatkan diri. Mulai. Sejak sebelum Ramadan masuk, kita giatkan diri kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika Ramadan datang, kita sudah terbiasa. Kita sudah mempunyai kekuatan, kemauan, semangat untuk melaksanakannya. Kemudian berikutnya yang ketiga, jalin silaturahim. Jalin silaturahim dengan sungguh-sungguh, yaitu seseorang hendaknya menghubungi kerabatnya, anak mengunjungi orang tuanya, saudara mengunjungi saudaranya, pamannya, bibinya dikunjungi. Kalau terlalu jauh tempatnya, bisa berhubungan dengan telepon, dengan WhatsApp, dengan video call. Dihubungi, minta maafnya. Kalau ada yang sedang bersengketa, ada yang sedang tidak akur, maka segera dibaikkan hubungan itu. Dibaguskan hubungan persaudaraan itu. Jangan sampai bulan Ramadan masuk, sedangkan kita tidak bermaaf-maafan, sehingga yang ada adalah kejengkelan, permusuhan, silaturahim yang terputus, hubungan-hubungan kekerabatan yang tidak tersambung. Ini akan merugikan kita. Mari kita lihat sabda Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW. Qala, tuftahu abwabul jannati kulla yaumi itsnain wa khamis. Fayughfaru fi dhalikal yawmaini likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa man bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pintu-pintu surga selalu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah pada 2 hari itu setiap hamba yang tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, kecuali orang yang di antara dia dan saudaranya ada persengketaan. Maka dikatakan, tundalah kedua orang ini sehingga mereka berbaikan. Hadis diriwayatkan Muslim dan Abu Dawud dan Ahmad. Oleh karenanya, sudah seharusnya setiap muslim memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sudah bersih dari berbagai macam permusuhan, dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam terputusnya hubungan silaturahim. Jangan ada
seseorang yang memasuki bulan Ramadan dalam keadaan dia sedang bersengketa dengan orang lain, karena amalannya akan ditunda, tidak dimasukkan dalam penilaian kebaikan, sampai keduanya berbaikan, sampai keduanya melakukan islah. Saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah, ini bukan masalah yang sepele, ini masalah yang sangat penting. Sering kita lihat orang bermaaf-maafan, mohon maaf lahir batin ketika datang hari raya. Bukan saat itu, sekarang, sebelum memasuki Ramadan. Jangan kita memasuki Ramadan sedangkan kita masih ada gap, ada hambatan perhubungan dengan orang lain. Jangan. Masuki Ramadan dalam keadaan kita sudah tidak punya persengketaan dengan orang lain. Orang yang berhutang hendaklah minta maaf kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Orang yang bersalah hendaklah dia meminta maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Orang yang mempunyai kezaliman hendaknya segera menyerahkan apa-apa yang dulu dia berbuat zalim kepada orang yang dia zalimi. Segera lakukan. Jangan sampai seseorang itu kemudian masuk bulan Ramadan sedangkan dia masih punya masalah-masalah hubungan sesama yang menyebabkan amalnya ditunda oleh Allah dan bahkan kemudian tidak diterima karena terhambat oleh permusuhan-permusuhan tersebut. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah kepada salah seorang di antara yang menfitnah putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi SAW. Padahal orang itu adalah orang yang diberi biaya hidup selama ini bersama ibunya. Maka ketika Allah memberikan persaksian kebersihan Aisyah, Abu Bakar merasa marah kepada orang ini yang ikut menyebarkan fitnah tersebut. Lalu kemudian Allah menegur kepada Abu Bakar untuk memaafkan. Ya. Firman Allah, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Surah An-Nur ayat 22. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendengar ayat ini turun kepada Nabi SAW, Abu Bakar langsung membuka hatinya. Aku maafkan kamu karena aku bermohon, berharap maaf dari Allah. Aku bermohon, berharap ampunan dari Allah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah, kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau menyintai sikap memaafkan. Maka maafkanlah aku. Kita sering berdoa dengan ini. Lalu ketika ada orang bersalah kepada kita, kita menyombongkan diri, tidak mau memaafkannya. Ini kesalahan. Bagaimana kita mau minta maafnya Allah? Padahal kita banyak bersalah, banyak berdosa, banyak lalai. Kita minta maafnya Allah. Lalu kemudian kita tidak mau memaafkan orang lain. Ini adalah perbuatan yang tidak patut untuk kita lakukan. Kita pun harus berlapang dada jika ada orang yang bersalah kepada kita. Kemudian dia minta maaf, lapangkanlah dada, maafkan dia. Maafkan dia. Karena kita pun berharap maafnya Allah. Bagaimana kita berharap maafnya Allah? Kita berharap dimaafkan oleh Allah, lalu kita tidak mau memaafkan sesama, tidak mau memaafkan saudara kita, tidak mau memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana? Sedangkan dosa kita kepada Allah, kesalahan kita, kelalaian kita dalam beribadah lebih besar daripada kesalahan orang itu kepada kita. Oleh karena itu, masukilah bulan Ramadan ini dengan kita telah memaafkan orang lain. Sebagaimana seorang sahabat yang Rasulullah SAW menyebutnya sebagai penghuni surga. Penghuni surga.
ketika Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabat, beliau mengatakan, tidak lama lagi akan datang seorang di antara penduduk surga. Lalu datanglah seorang sahabat yang kemudian orang itu sholat, tahiyatul masjid, dan duduk bersama Rasulullah. Keesokan hari Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain, beliau mengatakan hal yang sama. Tidak lama lagi akan datang seorang penduduk surga. Dan yang datang sahabat yang kemarin. Lalu dia pun sholat, dia tidak tahu kalau dia disebut oleh Rasulullah seperti itu. Keesokan harinya, Rasulullah menyebut lagi, sebentar lagi akan datang seorang dari penduduk surga. Dan yang datang adalah sahabat yang kemarin. Maka seorang sahabat muda Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu merasa penasaran. Apa amalan orang ini sehingga dia menjadi orang yang disebut sebagai penghuni surga? Maka dia kemudian menuju ke rumah orang tersebut. Dia ketuk pintunya, dia kasih salam, kemudian dia mengatakan, wahai paman, saya sedang ada masalah di rumah tangga saya ingin menginap. Dan dipersilahkan. Dan hak seorang tamu untuk menginap 3 malam. Maka di malam pertama dia melihat apa yang dilakukan. Ternyata tidak ada yang istimewa. Di malam kedua, di malam ketiga tidak ada yang istimewa. Maka dia pun kemudian keesokan harinya minta izin untuk meninggalkan rumah tersebut dengan mengatakan, wahai paman, saya tidak ada masalah dengan orang di rumah saya. Saya ingin melihat amalan Anda karena Rasul menyebut Anda ini adalah sebagai seorang penghuni surga. Tapi ternyata saya lihat Anda tidak ada amalan-amalan yang istimewa seperti yang saya bayangkan. Kata orang tersebut, sahabat ini mengatakan, begitulah yang kau lihat. Aku tidak ada punya amalan yang istimewa. Kemudian Abdullah bin Amr mau pergi, dipanggil. Wahai anakku Abdullah, aku memang tidak punya amalan yang istimewa. Tapi yang aku lakukan setiap malam adalah sebelum aku tidur, aku sudah memaafkan semua orang yang bersalah kepadaku. Aku tidak punya dendam, aku tidak punya amarah kepada orang yang bersalah kepadaku. Sehingga aku tidur dalam keadaan hatiku sudah memaafkan semua orang. Kata Abdullah bin Amr, inilah sesuatu yang berat, inilah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Marilah menyambut bulan Ramadan ini kita saling memaafkan, kita minta maaf kepada orang yang kita bersalah kepadanya, dan sebagai orang yang dimintai maaf, marilah kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita tersebut. Jangan kita berberat hati untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Kemudian yang kita perlu persiapkan menghadapi Ramadan ini adalah menyiapkan diri untuk berinfak, bersedekah. Dengan kita mengeluarkan sebagian dari harta kita. Dengan kita membagikan apa yang kita miliki. Karena hal ini tidak terjadi, tidak mungkin terjadi langsung di bulan Ramadan, tapi harus dilatih sejak sekarang. Harus dilatih supaya kita terbiasa. Seseorang yang sudah terbiasa memberi, dia akan senang. Hatinya akan lapang dengan pemberiannya. Dia akan merasa nikmat bisa berinfak, bisa bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan dalam Al-Quran perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalam fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Subhanallah. Kalau orang berinfak 10.000, ini di bulan biasa. Di bulan biasa, bukan Ramadan. 10.000 dia mendapat, kalau mendapat pahala yang 700 kali lipat ini, maka dia mendapatkan
7 juta. Ya, 7 juta. Ini luar biasa. Ya. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia untuk memberikan balasan seperti itu. Ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan baginya pelipat ganda yang banyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berapa lipat ganda yang banyak itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alfu alfin." Yaitu 1000 dulu angka yang paling tinggi itu ribuan. 1000 artinya kalau bahasa sekarang 1 juta. Jadi kalau orang berinfak 10.000 dia mendapat 10 miliar. Ya. Karena 10.000 kali kalau dapat pahala yang 1 juta kali lipat berarti 10 miliar. Abu Hurairah terkejut, begitu besarnya Rasulullah. Rasul tersenyum. Kata Rasul bahkan alfai alfin, 2.000 artinya 2 juta kali lipat. 2 juta kali lipat. Subhanallah. Jadi orang berinfak itu ada yang pahalanya 700 kali lipat, ada yang 1 juta kali lipat, ada yang 2 juta kali lipat. Bayangkan kalau seseorang berinfak 10.000 lalu dapat yang 20, yang 2 juta kali lipat berarti 20 miliar dia akan dapatkan di akhirat kelak. Subhanallah. Maka gemarkanlah berinfak, gemarkanlah bersedekah. Tunjang perjuangan ini, dakwah ini dengan uang kita. Sebagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi SAW mendukung dakwah Nabi, perjuangan Nabi dengan memperbanyak infak, sedekah, memperbanyak pemasukan untuk bisa terselenggaranya dakwah di masa Rasulullah SAW. Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Adalah Nabi SAW itu adalah orang yang paling baik. Orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, dan beliau kedermawannya lebih lagi ketika di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Karena Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan pahala lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu manfaatkan, berbuat kebaikan, berjuang dengan harta dan jiwa di bulan Ramadan. Persiapkan diri ini. Kita tahu bagaimana perang Badar. Perang pertama itu terjadi di bulan Ramadan. Para sahabat siap. Kalau itu merupakan sesuatu yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini, insya Allah kita siapkan diri kita dari sejak sekarang. Biasakan sedikit-sedikit, lebih banyak lebih baik memberikan infak kita, sedekah kita untuk perjuangan, untuk kemaslahatan orang banyak, terutama di saat orang-orang sangat membutuhkan. Maka dakwah ini perlu ditopang. Seseorang berinfak secara berjamaah, ini akan bermanfaat. Insya Allah melalui PKS wilayah Kepri ini, insya Allah dakwah akan terus berjaya dengan dukungan para anggotanya, orang-orang yang bersimpati kepadanya, orang-orang yang memberikan amanah kepadanya. Insya Allah ini akan memenangkan dakwah kita di masa-masa yang akan datang. Maka ini semua adalah hal-hal yang perlu untuk dilakukan, ya. Karena Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam mengeluarkan hartanya, ini sampai disebutkan seperti apa? Fakana Rasulullah SAW, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka adalah Rasulullah SAW itu orang yang lebih pemurah ketika di Ramadan, lebih pemurah dalam kebaikan,
lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Beliau dapat langsung keluarkan, beliau dapat langsung salurkan, beliau dapat langsung berikan, tidak disimpan. Kenapa? Karena ini kesempatan buat kita untuk memperbesar modal kita, simpanan kita di akhirat kelak. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk seseorang berderma, berinfak, bersedekah, berjuang, meneteskan keringatnya, perjuangannya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali ingin rasanya memberikan lebih banyak, tapi keterbatasan waktu yang menjadikan saya harus menghentikan tausiah ini. Saya berpesan baik pada diri sendiri yang dhaif ini, yang penuh kesalahan, penuh kekurangan ini. Apa yang saya sampaikan ini adalah bukan untuk antum saja, tapi untuk diri saya yang perlu untuk diingatkan. Mari kita bersama-sama, mari kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita giatkan diri kita beramal, berinfak, bersedekah, berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Kiai Haji Bawasir yang telah memberikan arahan taujihat kepada kita semuanya. Luar biasa, mudah-mudahan menjadi energi untuk kemudian bersemangat dalam berjuang dan tentu memaksakan amalia di bulan suci Ramadan agar ada hasil yang maksimal, termasuk kepada hasil-hasil kemenangan dan capaian-capaian dakwah yang ingin kita rebut. Baik, mungkin kita manfaatkan waktu mungkin beberapa menit lah ya ke depan. Kalau enggak, ini mumpung ini kesempatan mahal untuk bisa bertemu dengan Kiai Haji Zufar Bawasir ini enggak gampang. Jadi kader Kepri itu ada ini Ustaz, jadi ada 7 kabupaten kota ya, yang terjauh tadi saya lihat itu dari Natuna ikut juga ya. Ada dari Batam banyak, kemudian Tanjung Pinang, Bintan, lalu Lingga, Karimun, Anambas dan juga Natuna. Mungkin kawan ini rindu dan ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Kita berikan kesempatan kepada seluruh peserta dari berbagai kabupaten kota yang ikut pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Saya lihat ada kawan lama saya nih, Ustadz Atrianedi nih di Bintan. Masya Allah. Masya Allah. Saya dulu pernah ke Kepri. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Masya Allah. Nah, ditunggu kedatangan Ustaz di Bintan. Insya Allah, insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Sehat Ustaz, keluarga semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Dari ujung negeri ada barangkali Pak, tadi ada tadi Kartubin. Ya, Natuna, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Agak batuk-batuk nih, Ustaz. Oh, syafakallah, insyaallah. Apa nama? Di sini kondisinya agak ekstrim. Sekali kondisi panas, hujan, jadi pada batuk-batuk. Allah lindungi antum semua kader. Amin, amin, Ustaz, amin. Sehat lah ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kapan-kapan ke Natuna, Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Ya. Terima kasih atas taujihnya pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Karimun barangkali? Ada Karimun, Lingga, atau Tanjung Pinang? Kayaknya
udah mantap ininya. Alhamdulillah. Materinya alhamdulillah sudah paham, tinggal mengamalkan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Kita akhiri, namun agar kita kami di Kepri berharap Pak Yai Haji Zufar Bawasir mendoakan kami untuk memimpin doa agar semangat kami dalam berjuang dan keistiqomahan bisa tetap terjaga. Untuk itu mohon kiranya kesediaannya untuk memimpin doa, dan nanti dengan berakhirnya doa maka ya selesailah acara ini. Insyaallah. Fadhal Ustaz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Afwan Ustaz Zainal Satyawan, saya diminta membaca doa pula nih. Baik, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita awali dengan kita membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma ya rabbana aslih lana umurana kullah. Allahumma aslih lana umurana kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadaladdin. Allahumma man arada bihadad din wa bi ahli khairan fa'inhu wa waffiqhu, wa man arada bihadad din wa bi ahli syarran fakhudhu akhda azizim muqtadir fa innahu la yu'jizuk. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka an tu'inana 'ala al-ibadati ilaik. Allahumma inna nas'aluka an tusahhil lana umur al-ibadati ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' al-bala wal ghala wal waba wa corona. Allahumma adfa' al-bala wal ghala wal waba wa corona. Allahumma adfa' al-bala wal ghala wal waba wa corona. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrimhum bil jannah, Allahumma ij'al kuburahum riyadal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan ya sekali lagi akhir acara kita ucapkan sekali lagi Allah jaza kepada Kiai Haji Zufar Bawasir yang telah menyampaikan tausihat kepada kita semuanya, khususnya kader Kepri dan mungkin juga yang berada di luar Kepri. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dari berbagai penjuru tempat ya. Ada 7 kabupaten kota di Kepri dan mungkin juga ada yang sedang di luar Kepri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada sikap dan kata-kata kami yang kurang berkenan. Yang lebihnya maaf, kita tutup dengan kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih. Ustaz Saifuddin. Zufar, Pak Wazir. Syukron katsiran. Afwan. Wujudkan rakyat adil sejahtera.